dimulai Pak Hasan. Nggih. Yo Pak Haji. Oke. Oh, Ini saya dulu apa Pak Basuki? Dengan enggak, saya tak host tanya dulu materinya Oh, Pak saya Hasan. dulu, oke. Tanya dulu. Pak Hasan materi nanti Oh, apa? oke, oke. materinya sudah terlihat itu di layar Bapak? Oh, sudah dulu ya. Oh, ya. Ya. Oh iya Ya, iya. Pak, Ya, jadi kan silakan Bu. Saya tadi yang hostnya. oke. Oke, monggo. Marliana, Pak, Marliana. Mardani, Oke. ya, oke. Sugeng Ya. Sugeng dalu sedaya Bapak Ibu yang hebat. Malam ini di sesi yang ke-9, mungkin di sesi yang terakhir, presentasi masih sama, yaitu Pak Hasan Nasbullah, SPC Eskom dari SMK, Muhammadiyah Rembang. dan malam ini mau menyajikan dengan tema manajemen folder berbasis cloud dengan G Drive, atau lebih tepatnya adalah cara gampang menyimpan file secara online. Dan bersama saya di sini Marliana Ristiani sebagai host, dan didampingi sama Bapak Basuki sebagai moderator. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk Pak Hasan untuk bisa menyampaikan materinya. Monggo Pak Hasan. Pak Basuki, Ya. monggo. Monggo Pak Basuki. Iya. Sudah siap, Pak? Iya, menyambung dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Marliana, menyambung dari materi yang kedua oleh Pak Hasan. Monggo untuk semua mendengarkan apa yang disampaikan, karena sedikit banyak mungkin bisa menambah pengetahuan kita. Yang tahu yang mungkin lebih jelas lagi, yang belum tahu mungkin bisa menambah wawasan. Monggo Pak Hasan untuk bisa memulai materinya, ya silakan. Terima kasih Pak Bambang, Bu Ristianti atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, guru yang hebat. Selamat malam Pak Hasan. Terima kasih masih stay tune di room ini. Perkenalkan, saya adalah Bapak Hasan Nasbullah. Saat ini saya sedang mengajar di SMK Muhammadiyah Rembang, yang kebetulan menjadi waka kurikulum. Jadi terkait dengan materi saya malam ini, itu menjawab atas problematika Bapak Ibu guru ketika menyetorkan sebuah dokumen, baik itu nilai, kemudian pengumuman atau informasi, ataupun draft atau formulir. Maka dari itu cara simpelnya yang familiar untuk Bapak Ibu guru yang mungkin usianya sudah di atas 40 ke atas, yang lunak-lunuk seperti saya ini, mungkin materi terkait dengan manajemen folder yang berbasis cloud ini menjadi jawaban. Baiklah Bapak Ibu, saya tegaskan kembali, saya akan mulai memberikan informasi. Pada intinya bukan maksud menggurui Bapak Ibu semua, kita coba mengkaji kembali kelemahan kelebihannya seperti apa atau Google Drive itu, terus caranya nyimpen file online itu seperti apa. Nah ini kebetulan nanti kita juga semua memiliki sebuah tugas semua sebagai peserta itu kan ada 2 kali presentasi, 2 kali jadi host, 2 kali jadi moderator, atau 6 kali jadi peserta. Nah, barangkali ini mungkin sebelum waktunya nanti panjenengan bisa menyimpan Suaranya tenggelam, Pak. Oke. Tambah hilang.
sampai hilang Pak Hasan. Cek. Oke, Bapak Ya. Ibu, begini. Ya, betul. Ya, Nah, betul, ini betul. saya Ya, tarik ya. mic. Terkait dengan manajemen folder berbasis cloud ini nanti mungkin kita bisa langsung praktek langsung terkait dengan tugas-tugas kita sebagai peserta ini yang menjadi 2 kali presenter, 2 kali host, 2 kali moderator, 6 kali peserta. Nggih, ngoten nggih Bapak Ibu. Ya, Oke, nanti kita bisa melakukan praktek itu. Oke, Bapak Ibu, baiklah kita kasih saya sampaikan dulu informasinya dulu, pengantarnya. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami sebuah kehilangan momen-momen penting seperti dokumen-dokumen atau apa hanya karena file presentasi atau file pendukung yang telah panjenengan siapkan itu jauh hari hilang, rusak, atau lebih parahnya lagi itu rusak itu tadi atau entah kemana flash disknya, mungkin ketinggalan di rumah atau ketinggalan di mobil atau ketinggalan di tas. Jika memang demikian, sekarang panjenengan tidak perlu khawatir lagi karena sekarang ini panjenengan bisa memiliki flash disk online dengan catatan panjenengan memiliki akun Gmail. Untuk sementara saya batasi dulu untuk kegiatan malam ini untuk panjenengan yang memiliki akun Gmail. Jadi tidak perlu repot-repot, Anda harus membawanya. Jadi Anda kalau memiliki akun Gmail otomatis Anda memiliki Google Drive. Setidaknya dapat keuntungan yang dapat panjenengan miliki jika menggunakan layanan Google Drive. Di antaranya adalah gratis. Dengan menggunakan Google Drive ini panjenengan memiliki free 15 GB online. Jadi semacam flash disk online gratis 15 GB yang bisa di-share dengan Gmail ataupun Google Plus atau Google Foto. Artinya panjenengan tidak perlu lagi menyimpan file-file penting pada flash disk atau hard disk eksternal. Karena sekarang panjenengan dapat menyimpannya pada media penyimpanan baru yang disebut secara online atau kita sebut dengan cloud. Dan itu tersedia setiap saat di mana panjenengan terhubung dengan internet dengan catatan terhubung dengan internet. Kalau tidak terhubung internet nanti susah. Karena Google Drive ini merupakan cloud storage atau penyimpanan di awan. Maka panjenengan dapat mengakses dan melihat isi file yang panjenengan simpan pada Google Drive ini kapanpun dan dimanapun Anda berada. Bahkan panjenengan dapat mengakses file-file tersebut melalui smartphone atau tablet atau saat ini yang tersedia untuk Android maupun iOS. Jadi Bapak Ibu semua tidak perlu khawatir flash disk panjenengan tertinggal di rumah, di mobil, di tas atau hilang di jalan. File itu masih dengan bisa mengaksesnya. Keuntungan yang ketiga Bapak Ibu semua yang masih di room ini adalah keuntungannya adalah yang ketiga adalah apapun yang terjadi pada perangkat komputer atau gadget Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena file-file masih tetap aman. Jadi kalau smartphone-nya delala hilang, rusak, komputernya ketinggalan, rusak, jatuh, terbakar dan lain-lainnya, Google Drive tetap aman. Keuntungan yang keempat, Google Drive ini memiliki layanan yang terintegrasi atau yang disebut dengan kolaborasi. Layanan Google Drive ini hadir terintegrasi dengan layanan Google Docs seperti Google Formulir yang akan saya gunakan nanti untuk absensi. Artinya dapat membuat dokumen, spreadsheet, lembar sebar, presentasi, atau PowerPoint baru tanpa harus memiliki program untuk mengolahnya. Jadi ada aplikasi
Word online, ada aplikasi Excel online, ada aplikasi presentasi online. Jadi tidak perlu menginstal di komputernya. Itu adalah terintegrasi. Bukan hanya itu saja, panjenengan dapat berkolaborasi dengan rekan kerja. Jadi ketika kita memiliki Google Drive, aplikasi kita upload dan direvisi bersama-sama itu bisa. Jadi tidak perlu saling menyodorkan file. Jadi aplikasinya ditaruh di awal, kemudian diedit sama-sama dan bersifat real time. Begitu, itu adalah keuntungan yang keempat. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mencoba cara menggunakan akun Google Drive. Langkah yang pertama, panjenengan harus membuka web browser dan pilih Google. Oke Bapak Ibu, kita langsung praktek saja. Nah, ini adalah Google. Kita langsung ketika Google di sini panjenengan harus login dulu. Pastikan login. Kebetulan saya login dengan atas nama Hasan Kasbullah dan email saya adalah hasbullah@gmail. Kemudian klik bagian ini, informasi di sini Google aplikasi. Di sini ada akun, shop, map, YouTube, Gmail. Nah, sekarang kita fokusnya di Google Drive. Oke Bapak Ibu. Nah, ini adalah yang saya sebut dengan folder online. Ini ada file-file saya Bapak Ibu yang secara online, yang suatu saat saya butuhkan, suatu saat bisa diakses. Kemudian kalau ada folder yang berbentuk semacam ini, yang seperti absen ini, abu-abu gelap tanpa ada gambar orang, itu artinya ini hanya untuk kepentingan saya, jadi orang lain tidak bisa melihat. Akan tetapi kalau ada file, coba jangan perhatikan di layarnya ada materi RPP, ini ada gambar semacam ikon orang gitu, itu berarti orang tertentu yang memiliki akses link ini bisa membukanya. Begitu Bapak Ibu terkait dengan informasi Google Drive. Baiklah, kita akan mencoba melakukan manajemen. Manajemen itu adalah mengatur. Contoh, saya akan mengatur segala bentuk file yang terkait dengan VCT batch 4. Langkahnya adalah begini, non sewu Bapak Ibu. Setelah panjenengan masuk di Google, kemudian panjenengan klik di Drive, maka akan tampil layar semacam ini. Kemudian pilih New, pilih folder. Saya akan membuat folder yang berkaitan dengan tugas-tugas kita. Misalnya saya beri nama VCT batch 4 blok Kumbang Jati. Setelah itu di create, kita cek, oh ini ternyata foldernya sudah ada. Kemudian kita masuk ke dalam lagi, klik, double klik, kita mencoba membuat file di dalam, membuat folder di dalam folder. Langkahnya sama, tinggal pilih new, pilih folder. Ini kita masih membuat folder. Misalnya kita beri nama tugas. Kita create, kita bikin folder lagi. Kita beri nama file info. Nah, mungkin yang berkaitan dengan informasi. Nah, kita create,
Nah, sekarang kita mencoba memanajemen tugas. Sementara tugas itu ada tiga. Tugas atau kita beri nama presentasi. Satu. Nah, jadi di dalam presentasi satu nanti tentunya ada flyer, kemudian ada absensi, kemudian ada video. Nah, karena kita sebagai presentasi, kita kasih lagi di sini folder presentasi 2, sama nanti isinya. Kemudian yang selebihnya adalah sebagai host. Nanti tinggal absen semua kita kumpulkan di sini. Sementara begitu, di folder VCT blog ini saya memiliki file info dan tugas. Saya akan mencoba memasukkan file info. Oke, Bapak Ibu, saya memiliki sebuah file yang dulu saya peroleh di sana selama di kegiatan di Kudus, di Pati, SMK 3 Pati. Ini ada presentasi dari Pak Doni. Kita akan mencoba masukkan ke folder itu. Jadi langkahnya begitu. Siapkan filenya di sini di file info. Kemudian klik file yang akan dipindahkan secara online. Klik, masukkan sini. Nah, ada tertulis di situ copy. Kemudian kita lepas. Nunggu sampai proses selesai. Nah, sudah terupload. Maka presentasi QR code yang dari Pak Doni itu sudah saya masukkan di sini. Kemudian ada file info lagi, mungkin barangkali akan saya masukkan. Nah, ini saya memiliki file aplikasi Fastun. Nah, coba saya masukkan juga di sana. Nah, ini. Jadi semua tipe file masuk. Ini adalah file PPT, dan yang akan proses ini adalah file RAR. Nah, ini sudah masuk. Contohnya begitu. Terus contoh ketika saya akan menyimpan tugas presentasi. Oke. Tugas presentasi saya itu ada di sini. Nah, kebetulan saya 3 kali presentasi. Saya coba akan memasukkan flyer yang pertama. Masukkan aja. Ini masukkan satu-satu. Nah, satu terlalu lama. Mungkin lebih dari satu. Nah, ini misalnya membuat file PPT-nya dan videonya. Saya masukkan langsung aja. Tapi jangan ini banyak. Nanti agak lama. Yang ini absen misalnya. Absen saya masukkan di tugas 1. Nah, tugas 1. Oke, saya sudah memiliki absen, saya sudah memiliki flyer. Kemudian presentasinya. Oke, absen sudah, flyer sudah, presentasinya sudah. Tinggal videonya. Oke, Bapak Ibu, videonya karena ini terbaca 148 tapi tidak akan saya masukkan, saya edit dulu. Nanti kita coba. Terus untuk
tugas yang kedua. Nah, kan tugas yang kedua. Nah, tugas yang kedua juga demikian langkahnya. Saya memiliki tugas 2 di presentasi 2. Saya memiliki flyer. Saya coba masukkan dulu. Nah, di presentasi 2 nih. Oke, sudah masuk. Kemudian materi, ya, materinya itu PPT-nya saya masukkan dulu. Oke. Flyer sudah, materi sudah, absen belum karena belum diekspor ke PDF. Kemudian videonya sudah tapi belum saya edit. Begitu. Nah, jadi dari sini kelihatan di My Drive tadi saya beri nama apa ya, video. Nah, ini VCT. Ini biar tidak ke bawah bisa kita rename biar posisinya berada di atas, ya mungkin kasih nama kita kasih nama pagar lah, naik ke atas enggak ya? Oke, naik ke atas ini biar tidak cari ke bawah. Jadi demikian Bapak Ibu terkait dengan manajemen folder Pak Basuki. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya terkait dengan manajemen folder ini. Begitu, terima kasih. Saya tunggu untuk sumbangsih masukan dan pertanyaannya. Terima kasih. Ya, itu paparan yang disampaikan oleh Pak Hasan. Saya rasa sangat jelas dan bermanfaat, di mana seolah-olah kita nggak mengerti bahwa itu sebagai folder biasa, padahal itu ada di code ya, sehingga kita ada satu keuntungan yang luar biasa ketika kita bepergian, nggak bawa rubis, nggak bawa laptop, nggak bawa apa-apa, semua file tetap ada di dalam code sehingga kita bisa gunakan setiap saat dan setiap waktu. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hasan. Untuk itu, untuk lebih jelas, kiranya ada yang perlu ditanyakan sehingga ada beberapa hal yang mungkin Pak Hasan perlu dijelaskan kembali ketika teman-teman ada satu pertanyaan. Silakan, dari siapa yang ingin bertanya dulu? Pak Sebelah siap ya? Halo? Oke Pak, siap Pak. Hasan, siap ya. Silakan teman-teman, ada yang bertanya? Monggo Bapak Ibu, Bisa di chat, bisa atau langsung. Barangkali ada yang ditanyakan. Ini absennya belum dibuat Pak Hasan ya? Oke, barusan Pak, saya upload Pak. Oh sudah ya, ya. Silakan teman-teman sambil absen dulu, kemudian silakan untuk bertanya karena memang saya rasa ini sangat penting gitu. Karena kalau kita andalkan dalam komputer kita atau basis kita itu seringkali itu filenya akan kena virus dan sebagainya gitu. Satu yang kedua kan kapasitasnya terbatas. Gimana kalau dengan code itu, dengan Gmail itu disampaikan oleh Pak Hasan sampai 15 GB ya. 15 GB Pak, lumayan Pak. Giga, sangat besar sekali. Ya, sehingga kita bermanfaat yang luar biasa ketika kita butuh file tanpa membawa flash disk ya, atau tanpa membawa komputer di setiap kita akan bepergian gitu. Iya Pak, lumayan itu. Silakan. Ya, mau bertanya, masih ada waktu panjang, ya, sehingga malam ini kita bisa mendapat satu tambahan pengetahuan yang bisa kita gunakan untuk keseharian. Lalu malam belum ada juga. Monggo Bapak Ibu, Monggo. Ya. bisa ditanyakan terkait dengan manajemen folder. Monggo, silakan. Masih ada beberapa teman yang mungkin di sini, ada Pak Bambang, ada
Ya, ya, Selamat malam. ya silakan monggo. Nggih, Bapak Sinten nggih? Bambang. Pak Bambang nggih, monggo Pak Bambang. Enggak. Ya, yang perlu disampaikan pada Pak Hasan, silakan. Di laptop sudah ada program itu atau memang ngunduh itu? Oh ya, ini Pak Hasan, Pak Bambang menanyakan di laptopnya sudah ada atau harus mengunduh untuk diinstal ulang gitu. Ya silakan Pak Hasan. Terima kasih Pak Basuki. Selamat malam Pak Bambang. Ya, selamat malam. Terkait dengan pertanyaan panjenengan, kita tidak perlu menginstal Pak Bambang. Cukup panjenengan memiliki satu ketentuannya ya, memiliki web browser, disarankan Google Chrome, disarankan Google Chrome, walaupun pakai Firefox bisa. Google Chrome-nya ada tuh Pak Bambang? Sudah ada kan? Ada, oke. Pak Bambang sudah memenuhi kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua, Pak Bambang punya email di Gmail. Punya enggak Pak Bambang? Ada. Oh, ada. Jadi kalau sudah punya itu, coba nanti ketika jenengan login di Google. Ketika jenengan login di Google, baik itu Gmail, maka di sini di sudut kiri itu ada Google Account Pak Bambang. Sudut kanan itu ada Google Kalau Account. mungkin ya, terlalu bising Pak Hasan. Di sudut kanan Pak ada Google Account. Iya. Kemudian ada titik apa itu, titik berapa tuh ya? 9 itu kayak angka dadu ya. Ya 9 Pak, 3333. Itu jangan klik, itu ada muncul Google Apps. Nah, di situ ada Google Drive. Nah, di situ sedangkan sudah bisa mulai manajemen. Nah, ini ada Google Drive. Nah, mulai dari situ jenengan sudah bisa manajemen. Nah, ini tampilannya adalah seperti ini. Begitu Pak Bambang, jadi tidak perlu menginstal. Tidak perlu menambah lagi jenengan kecuali kalau sudah memiliki web browser dan akun Gmail. Syaratnya cuma 2 itu toh Pak. Makanya Pak Bambang barangkali bisa mencari informasi. Matur suwun. Gitu Pak Bambang, ya jawaban dari Pak Hasan. Jadi pada intinya hanya kita cukup satu akun yang harus dimiliki, yaitu Gmail saja. Ya, sehingga nanti bisa kita menggunakan drive di dalam Gmail itu. Ya, itu. Untuk yang lain silakan, untuk yang bertanya lagi. Di sini ada Bu Ida, ada Bu Pak Joko ya, silakan. Kemudian ada Bu Jody, kemudian Bu Mariana masih ya, host. Gimana silakan? Atau saya bisa bertanya pada Pak Hasan? Oh, nggih, monggo Pak Basuki, monggo. Ambil nunggu teman-temannya itu kalau yang. Nggih, dilek besok Pak Basuki saking pundi nggih? Kalau saya man 2. Man 2. Oh, Man 2 Rembang. Ya, Walah. Manasem. Saya pernah lihat itu Pak Hasan itu. Jadi di dalam Google Drive itu kita bisa tampilkan di dalam folder kita di dalam laptop itu ya. Sehingga kita nggak usah buka browsernya, tapi kita bisa langsung masukkan ke Drive dalam bagian laptop kita. Jadi ada My Computer kan, ada VCD, kita ada satu folder lagi yang namanya Google Drive. Saya lupa itu pakai aplikasi apa sehingga bisa masuk ke sana itu. Microsoft itu ada punya Pak, namanya OneDrive. Iya. Pak, artinya seperti ini bisa saya tampilkan di punya saya. Saya tak cuma lupa yang buatin siapa. Akunnya Microsoft juga punya itu. Di dalam folder itu muncul
saya sampaikan nggak ya? Jenengan mau share bisa Pak? Ya coba ini. Maksudnya saya kok nggak lupa nggak paham itu seperti ini muncul di dalam komputer kita. Nggak kelihatan Pak? Nggak kelihatan ya Pak? Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Nah ini kelihatan. Iya. Oh nggih, muncul nggih leres. Oke, saya ini kan ini maksud saya. Ini loh saya. Oh Dropbox itu nggih. Iya ini kan. Iya itu. Bukan Dropbox ini. Ini yang saya bener ini. Nggih leres Ini niku. juga kalau kita Klik. itu muncul. Nah ini juga isi Google Drive itu Pak. Iya leres, betul. Ini. Nah ini juga. Nah ini kan. Nah cuma Kristen lupa itu. Carane membuat begitu di gimana nggih? Iya, Oke Pak. Gimana? Ya mungkin dia bisa share nanti atau Saya malah enggak. belum pernah tapi tertarik. Tapi setidaknya nanti kalau saya menggunakan literasi kok nampaknya bisa. Tapi untuk saat ini belum bisa. PR bagi saya nggih, Pak. Ya gitu. Ini kan tampak di situ ya. Nggih leres ya nggih. Ini Google Drive. Ini ada ini seperti Google juga. Jadi kita nggak usah masuk ke mana ke web tapi kita Iya, nggak perlu login lagi ya, Pak. Langsung betul. masuk. Iya, Nah, iya. itu malah Mungkin saya juga kita cari barang-barang dulu saya lupa kan ini kan lupa. Ada seperti ini dari mana gitu kan. iya. Itu mungkin sebagai tambahan, Pak. Nggih leres, Pak. Nah, nanti mungkin bisa kita cari. Bagus. Nggih. Ya, Yang mungkin tambahan. Ya. kalau yang saya miliki namanya OneDrive tapi belum saya aktifkan. Oh gitu. Nah. OneDrive berarti milik anu ya? Miliknya Microsoft. Oh iya. Jadi Itu juga sama seperti itu. bisa sama langsung. sama seperti Google Drive. Sama Oke, juga. Iya. Tapi belum saya aktifkan. Jadi, itu tambahan dari saya, mungkin ada yang lain, masih ada beberapa waktu lagi untuk bisa memanfaatkan apa yang saya disampaikan oleh Pak Hasan. Silakan teman-teman yang lain lagi bisa mengembalikannya gimana nih? Nah, oke, langsung Bu. Ini hostnya sinten ya? Saya tadi Bu Mariani. Iya, Bu Mariani. Bu Mariana, nggih, Bu Mariana. Bu Mariana, nggih. Mariana. Monggo Bu Mariana. Gimana? Sudah cukup? Iya. Pak, Marliana Lost Connect. Lost Connect. Oke. Marliananya Lost Connect, Pak. Oh, nggih. Nggih. Untuk sekedar untuk laporan presensi sesi 8 sudah saya share di grup WA. Oh, ngaten. Nggih. Jadi, Iya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, baiklah saya simpulkan ngaten nggih, Bu Ida, Pak Basuki. Halo? Halo? Halo Pak Basuki, Bu Ida dan yang lainnya. Oke, sebelum saya akhiri mungkin bisa saya simpulkan. Saya simpulkan bahwasanya ketika kita menggunakan manajemen Google Drive ini kita bisa memiliki file 15 GB lumayan, dan itu membuat kita tidak ribet dan bisa mengakses di mana saja. Begitu kesimpulannya, Pak Basuki dan teman-teman semua, Bu Ida, Bu Januani, Pak Joko. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai berjumpa kembali esok hari dalam keadaan sehat yang walafiat. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.